Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Riza Ismia dengan nomor NIM 210509740020. Saya dari kelas PTI 2021B Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua materi sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Selamat belajar. Jadi, materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada FTP server, yang kedua ada mail server. FTP server. Dalam materi FTP server ada 5 pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada pengertian dari FTP server, yang kedua fungsi FTP server, yang ketiga cara kerja dari FTP server, yang keempat aplikasi dari FTP client, dan yang kelima perintah dasar dari FTP server. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari FTP server. Apa itu FTP server? Jadi, FTP kepanjangan dari File Transfer Protocol atau Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download atau mengirimkan file ke server upload. Jadi, FTP saat ini banyak sekali digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Jadi seperti itu untuk pengertian dari FTP server. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dari FTP server. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan. Di antaranya yaitu yang pertama, dapat melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, dapat menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, dapat mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, dapat mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang terakhir, dapat mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Jadi, itu adalah fungsi dari FTP server. Pembahasan selanjutnya yaitu cara kerja dari FTP server. Jadi, FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP bisa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Tapi sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang akan dilakukan seperti pengunduhan data, mengunggah data, dan sebagainya. Jadi seperti itu untuk cara kerja dari FTP server. Pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi FTP client. Jadi di internet saat ini banyak sekali aplikasi FTP client yang tersedia. Berikut ini adalah 3 contoh FTP client yang tersedia di internet. Yang pertama ada FileZilla FTP client, yang kedua ada WinSCP, dan yang ketiga ada GFTP. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada FileZilla FTP client. Jadi, FileZilla FTP Client merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihan dari FileZilla FTP Client adalah dapat melakukan transisi simultan. Jadi ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Namun, aplikasi FTP ini juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas atau file. Jadi, semakin banyak dan semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya. Jadi, seperti itu tentang FileZilla FTP Client. Yang kedua, ada WinSCP. WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev.
Adapun kelebihan dari WinSCP adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Adapun kekurangan dari WinSCP adalah aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan di Windows saja. Jadi seperti itu tentang WinSCP. Selanjutnya ada GFTP. GFTP merupakan aplikasi FTP klien yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Kelebihannya aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Sayangnya, aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Jadi seperti itu penjelasan dari ketiga aplikasi FTP klien. Pembahasan yang terakhir dari materi FTP server adalah perintah dasar FTP. Jadi yang pertama ada perintah FTP, dilanjutkan alamat FTP server, digunakan untuk koneksi ke FTP server dari PC klien. Yang kedua, untuk melihat direktori server menggunakan perintah dir. Yang ketiga, digunakan untuk mengupload file dari PC klien ke server, digunakan perintah put diikuti dengan nama file. Selanjutnya, digunakan untuk mendownload file dari server ke PC klien, digunakan perintah get dan diikuti dengan nama file. Yang terakhir, keluar dari koneksi FTP server dengan menggunakan perintah quit. Ini adalah simulasi FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, untuk percobaan yang pertama dari materi FTP server, dari di sini skenarionya. Dalam percobaan ini kita akan simulasikan file server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic crypt, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Untuk susunan jaringannya seperti yang kemarin, yaitu ada 3 router yang saling terhubung. Router 1 terhubung ke switch 1 yaitu lab 1 dengan 3 PC, dan switch 2 yaitu lab 2 yang terhubung ke 3 PC juga. Untuk router 2 ini adalah jaringan wireless, dan router 3 ke kanan terhubung ke web server, FTP server, dan juga mail server, dan yang kiri terhubung ke DNS server. Langsung saja ke langkah percobaannya. Langkah yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server atau FTP server. Ini adalah IP dari FTP server. Kita buka Cisco Packet Tracer, kita mulai dari PC 1. Setelah itu desktop, dan kita ke command prompt. Kita ping ke FTP server dengan IP 43.43.43.2. Di sini sudah tersambung ke FTP server. Lanjut ke PC 4, desktop, command prompt, kita ping 43.43.43.2 yaitu IP FTP server. Di sini juga sudah terhubung untuk PC 4. Lanjut laptop, desktop, IP command prompt. Setelah itu kita ping
43.43.43.2. Untuk laptop juga sudah terhubung ke FTP server. Setelah itu smartphone, desktop, command prompt kita ping ke 43.43.43.2 IP dari FTP server. Untuk smartphone juga sudah terhubung ke FTP server. Lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah yang kedua yaitu nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba, passwordnya juga coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Seperti ini. Kita coba, kita buka Cisco, kita ke FTP server, kita ke service, setelah itu kita ke FTP. Jangan lupa kita on-kan untuk service FTP-nya. Di sini sudah on. Setelah itu kita tambahkan ini username coba, passwordnya coba, dan kita centang untuk semuanya yaitu read, delete, rename sama listnya, add dan juga save. Sudah. Kita lihat langkah selanjutnya. Pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Kita isikan ini isi pesan dari PC1. Kita coba ke PC1. Setelah itu ke text editor. Di sini kita tuliskan ini isi pesan dari PC1. Seperti ini. Setelah itu kita save dan kita beri nama pesan PC1.txt. Udah, kita oke. Lanjut ke langkah selanjutnya. Kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita buka PC1. Setelah itu command prompt, kita jalankan perintah dir. Di sini sudah masuk untuk pesan PC1.txt-nya. Lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah yang kelima yaitu buat koneksi ke FTP server. Ini adalah IP dari FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file pesan PC1.txt ke server PC1.txt. Kita coba ke PC1, ke command prompt, kita buat koneksinya yaitu FTP 43.43.43.2. Kita masukkan username-nya coba, passwordnya coba. Sini sudah berhasil masuk. Setelah itu kita upload file pesan PC1.txt ke server menggunakan perintah ini. Kita ketikkan put pesan 1 PC1.txt. Sudah berhasil diupload. Langkah selanjutnya,
Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Kita masih buka command prompt dan kita pastikan sudah terupload dengan perintah dir. Di sini sudah terupload untuk pesan PC satunya. Lanjut ke langkah selanjutnya. Pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Setelah itu lalu kita coba download file pesan PC1.txt-nya yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Kita coba ke laptop. Setelah itu kita ke command prompt, kita buat koneksinya yaitu ftp 43.43.43.2. Username-nya coba, password-nya coba. Sudah berhasil masuk. Setelah itu kita download dengan perintah get pesan PC1.txt. Sudah berhasil di-download. Setelah itu, untuk langkah yang selanjutnya, file yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Kita coba apakah sudah berhasil. Laptop kita ke text editor, setelah itu kita file dan open. Di sini sudah ada untuk pesan PC1.txt-nya. Kita coba buka isinya sesuai. Itu adalah simulasi dari FTP server. Selanjutnya ke materi yang kedua. Lanjut ke materi yang kedua yaitu mail server. Dalam materi mail server ada 6 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari mail server, yang kedua ada fungsi dari mail server, yang ketiga ada web mail server, yang keempat ada protokol mail, yang kelima ada komponen mail server, dan yang terakhir ada contoh dari mail server. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari mail server. Jadi, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi dari mail server. Jadi, yang pertama, mail server ini berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tapi tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Pembahasan yang selanjutnya yaitu web mail server. Jadi web mail server itu adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Pembahasan selanjutnya adalah protokol email. Jadi di sini disebutkan ada 3 protokol email. Yang pertama ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Yang kedua ada POP3 atau Post Office Protocol 3, adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah. Untuk yang ketiga ada IMAP
adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Jadi seperti itu penjelasan dari ketiga protokol email. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu komponen mail server. Jadi di sini ada 3 komponen mail server. Yang pertama ada MUA atau Mail User Agent. Jadi MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Yang kedua ada MTA atau Mail Transport Agent. Jadi salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Yang ketiga ada MDA atau Mail Delivery Agent. Jadi merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Jadi seperti itu untuk ketiga komponen dari mail server. Untuk pembahasan terakhir dari materi mail server adalah contoh dari mail server. Yang pertama yaitu contoh dari MUA atau Mail User Agent. Itu contohnya ada Thunderbird, Outlook, Audora Mail, Gmail, dan Evolution. Yang kedua contoh dari MTA atau Mail Transport Agent. Contohnya adalah aplikasi Sendmail, Postfix, Exim, Gmail, MailX, Pin, dan Netscape. Yang ketiga ada MDA. Contoh dari MDA atau Mail Delivery Agent yaitu yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Jadi seperti itu penjelasan untuk contoh dari mail server. Selanjutnya simulasi mail server menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, selanjutnya untuk percobaan yang kedua yaitu materi dari mail server. Jadi untuk skenario percobaannya, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum sebelumnya, yaitu web server dan FTP server. Untuk susunan jaringannya seperti ini, di mana ada 3 router yang saling terhubung, masing-masing router terhubung ke router 1 terhubung ke 2 switch yaitu lab 1 dan lab 2 dan terhubung ke 6 PC. Setelah itu router 2 terhubung ke jaringan wireless dan router 3 ke kanan terhubung ke web server, FTP server dan juga mail server, dan yang ke kiri terhubung ke DNS server. Langsung saja ke langkah percobaannya. Langkah yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server. Ini adalah IP dari DNS server, dan mail server ini adalah IP dari mail server. Kita buka Cisco Packet Tracer, kita mulai dari PC 1. Desktop, command prompt, setelah itu kita ping ke DNS server yaitu 33.33.1. Di sini PC 1 sudah terhubung ke DNS server. Setelah itu kita ping ke 43.43.43.4. Ini menuju ke mail server. Oke, juga sudah terhubung, sudah mereply PC 1 ke mail server. Selanjutnya ke PC 4, desktop, command prompt, kita ping ke DNS server yaitu 33.33.33.1.
Di sini sudah mereply, jadi sudah terhubung. Setelah itu kita ping ke mail server yaitu 43.43.43.4. Di sini juga sudah mereply. Oke, lanjut ke laptop. Yang pertama kita ping ke DNS server yaitu 33.33.33.1. Sudah mereply, jadi sudah terhubung. Selanjutnya kita ping ke 43.43.43.4. Di sini juga sudah mereply, jadi sudah terhubung ke mail server untuk laptop. Selanjutnya smartphone, desktop. Setelah itu command prompt, kita ping ke DNS server yaitu 33.33.33.1. Sudah mereply, jadi sudah terhubung. Setelah itu kita ping ke 43.43.43.4. Di sini juga sudah mereply, jadi sudah terhubung ke mail server. Lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah yang kedua yaitu tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Jadi di sini kita tambahkan mailku.com menuju ke 43.43.43.4. Kita buka DNS server. Setelah itu kita ke service. Setelah itu kita ke DNS. Di sini sudah ditambahkan yaitu dengan name mailku.com dengan tipe record menuju ke 43.43.43.4 yaitu mail server. Jangan lupa untuk DNS service-nya di-on-kan. Sudah. Untuk langkah selanjutnya, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut, yaitu nslookup mailku.com. Pada PC 1, ke command prompt ns lookup mailku.com. Kita enter. Di sini sudah sesuai. Jadi yang menjawab yaitu 33.33.33.1 ini adalah DNS server dan di resolve ke mail server yaitu 43.43.43.4. Sudah. Kita coba PC 4 ke command prompt nslookup mailku.com. Di sini juga sudah sesuai yang menjawab ini dan di resolve ke sini. Lanjut ke laptop, kita command prompt nslookup mailku.com. Di sini juga sudah sesuai, di resolve ke 43.43.43.4. Setelah itu smartphone, command prompt nslookup mailku.com. Di sini juga sudah sesuai, di resolve ke 43.43.43.4. Sudah sesuai. Lanjut ke langkah selanjutnya. Pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Jadi kita buat user 1 dan user 2. Kita ke mail server,
Setelah itu ke email. Di sini sudah dibuat, yaitu untuk user 1 dengan domain name mailku.com. Setelah itu user 1 ini user 1 dan passwordnya juga user 1 kita add-kan. Untuk user 2 dengan domain juga mailku.com. Untuk user 2 dan passwordnya user 2 kita add-kan. Jangan lupa di sini untuk servisnya di-on-kan, POP3-nya juga di-on-kan. Sudah, langkah selanjutnya pada PC 1 kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 yaitu PC 1 ke user 2 yaitu laptop. Seperti ini kita konfigur terlebih dahulu. Kita ke PC 1. Kita ke PC 1. Setelah itu kita ke email. Setelah itu kita konfigur terlebih dahulu. Di sini namanya adalah user 1. Untuk emailnya user 1@mailku.com. Setelah itu incomingnya kita isikan mailku.com dan outgoingnya juga mailku.com. Setelah itu username-nya adalah user 1 dan passwordnya user 1. Kita save. Sudah. Setelah itu kita compose dan kita kirimkan email ke user 2. Jadi user 2 @mailku.com dengan subjeknya ini tes dari user 1. Kita isikan sama diisinya. Sudah. Setelah itu kita kirim. Sudah berhasil dikirim. Untuk langkah selanjutnya lalu kita konfigur aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive seperti pada gambar berikut. Kita coba untuk ke laptop, email. Setelah itu kita konfigur dulu. Di sini kita delete dulu. Kita konfigur. Di sini namanya adalah user 2. Untuk email address-nya adalah user2@mailku.com. Setelah itu incoming-nya adalah mailku.com dan outgoing-nya juga mailku.com. Untuk username-nya adalah user 2, password-nya juga user 2, kita save. Sudah, setelah itu kita receive. Di sini sudah masuk email dari user 1. Kita klik. Sudah masuk. Untuk langkah selanjutnya pada aplikasi mail client di laptop, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC 1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Oke, kita cek. Di sini kita coba untuk mereply, membalas, dan kita ketikkan terima kasih. Email sudah diterima. Sudah, kita send. Kita coba lihat di PC 1 apakah sudah menerimanya.
di email. Setelah itu kita save. Di sini Re sudah menerima balasan atau reply dari user 2. Seperti itu untuk praktikum yang kedua, yaitu mail server. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.